Waduh, lihat tuh di belakang sana ya, Gelora Bung Karno. Nah, stadion yang paling terkenal lah di Indonesia ya. Nah, tapi ada lagi nih orang yang terkenal juga nih ya di sepak bola kita ini. Sudah ada bersama saya Direktur PT LIB Bapak Ahmad Hadian Lukita. Damang Pak. Alhamdulillah sehat. Iya Pak. Nah Pak, saya tuh langsung aja Pak pengen nanya ke Bapak nih, mungkin menyampaikan aspirasi dari banyak bobotoh juga ya, Ya. tentang Persib Pak main malam. Hmm. Terus kemarin sempat ramai juga ada surat ya, Hmm. surat bocor lah katakan, saya nggak tahu itu apakah itu gimmick, apa disengaja, apa settingan Ya. siapa, saya nggak tahu. Tapi yang jelas bobotoh justru mendukung langkah PT PBB, protes tuh tentang main malam itu. Nah, perkembangan terbaru gimana tuh ya? Ya, yang namanya semua klub itu juga tidak hanya Persib mengirim tentang apa masukannya lah terhadap jadwal tersebut. Memang kalau diikutin semua ya nggak akan jalan jadwalnya. Iya. Karena masing-masing pengen di titik-titik yang paling mungkin paling nyaman kali gitu. Nah, kita sudah mencoba mengakomodir, misalnya tentang home and away-nya kita ubah karena menyangkut operasional yang kadang-kadang mungkin perlu dari luar Jawa, kalau sekali datang ke Jawa mungkin 3 pertandingan atau 2 pertandingan away gitu kan, nanti di home-nya berapa kali. Nah, itu lagi kita utak-atik. Terus masalah jam juga kita coba akomodir karena ini menyangkut ya idealnya sih kita juga pengen main semuanya sore gitu kan gitu. Tapi ya itulah, kita masih belum di titik yang masih kita perlu dukungan pihak tertentu untuk bisa menyiarkan sepak bola. Iya. Ya ini nilai komersial bisnis juga menjadi inilah jadi pertimbangan. Iya, jadi pemerataan teh apa ya, biar berimbang ya. Nah, Ya. masalah komersial selain hak siar TV Pak, share-nya yang jadi pertimbangan kan masalah kesehatan Pak, karena sulit tidur, Ya. sulit istirahat, pagi-pagi juga nggak fresh itu Ya. ke pemain. Terus mungkin keamanan dan keselamatan para Ya. penonton kalau main malam Pak, itu dipertimbangkan nggak Pak sama PT LIB Pak? Pasti dipertimbangkan. Gitu. Apalagi kejadian di Bandung kemarin ya. Ya, jangan sampai kejadian lagi. LOC sudah kita wanti-wanti betul. Jadi jagalah keamanan dan kenyamanan supporter, terutama di pertandingan-pertandingan cukup besar. Kalau memang perlu ini ya silakan koordinasi dengan ya, institusi keamanan setempat kan, polisi. Nanti tentu ada rekomendasi. Kita semua pertimbangan kok, tapi memang ya beginilah kondisi yang bisa kita atur dulu lah. Nah, kalau kita ngomongin keamanan Pak, oke lah waktu kemarin seri di Bali, seri di Jawa ya, Liga musim kemarin kan yang nge-handle langsung dari pusat ke PT Ya. LIB. Terus kemarin Piala Presiden juga PT LIB lah ya, walaupun Ya. ada yang lokal-lokalnya Ya. tetap PT LIB. Nah ini kan ujian nih Pak, nanti akan diselenggarakan home away. Ya. Terus kesiapan dari panpel-panpel lokal gimana Pak? Kan standarnya nggak sama lagi Pak sekarang. Ada workshop segala Ya. macam Pak. Jadi baru kemarin kita ngadakan workshop tentang security infrastruktur. Jadi yang dulunya kita memang hanya verifikasi soal lapangan bola saja, tempat ganti baju pemain. Sekarang kita sudah mulai memperluas ke areal gimana cara menangani crowd management. Jadi serius sekali lah kita menangani, jangan sampai ada kejadian. Wah, kudu serius tak Pak? Oke, kalau karena serius, ini Persib lagi-lagi mengajukan GBLA Pak. Pertimbangan dari PT LIB gimana Pak? Yang harus mungkin ditambahkan ya beberapa area-area ring-ringnya misalnya gitu. Karena Pak mau tidak mau area tertentu seperti stadion kan tidak bisa hanya mengandalkan gedungnya saja. Jadi pagar-pagarnya mungkin harus diperkuat segala gitu. Kita juga pasti akan ke sana larinya, akan mengamati itulah gitu. Nah, kalau ngomongin sepak bola Pak, secara keseluruhan termasuk keamanan, keselamatan gitu ya. Kan ini bukan tentang panpel, bukan tentang teknis semata Pak. Ada juga peranan supporter Pak. Ya. Kemarin penyelenggaraan Piala Presiden ya. Malang, Solo, Ya. sama Bandung lah ya, yang Ya. di Pulau Jawa Pak. Itu Bapak ngelihat perbedaan paling mencolok apa Pak? Katanya PT LIB ini gemes katanya lihat flare nyala terus di Bandung Pak. Ya sepertinya kok beda ya kalau di Bandung. Saya kan boleh juga gitu bahwa bilang yang lain bisa aman, tentram, nyaman gitu dengan di stadion tanpa flare gitu ya. Tapi kalau di Bandung kok sepertinya ini harus kita inikan bersama nih, bahwa untuk keamanan supporter itu nomor 1 loh gitu. Jadi ya flare seharusnya nggak ada. Apalagi aturannya jelas. Jelas. Udah gitu argumen tentang kesehatan juga banyak risetnya Pak ya. Iya. Nah ini Bapak ngelihat tentang Bandung nih Pak. Bandung ini kan sebetulnya dikenal orang-orang yang terdidik ya. Terus institusi pendidikan juga banyak di Bandung.
Ini nggak relevan dong Pak ya sama kelakuan supporternya apa gimana Pak? Ya mungkin perlu waktu lah ya. Kalau soal relevansi kayaknya di tempat lain juga memang ya Bandung tempat pendidikan, tapi banyak mahasiswa mungkin dari luar Bandung misalnya gitu kan. Nah ini kita sama-sama orang Bandung jagalah. Oh, tak Paluk klubnya sayang lah sama klubnya gitu Bener. kan. Nggak cuma di Bandung, di mana juga harus sayang sama Iya, klub. jadi Paluk kita ini orang Bandung juga. Itulah maksud saya ya. Kalau Ya. Paluk kita mah tadi masih bager ngomong membandingkan dengan daerah lain. Kalau saya mah enggak. Jadi gini, beneran ini loh. Itu ya. SDM ya, SDM di Bandung sebetulnya sih jadi bertanya-tanya. Banyak kampus di Bandung, jangan-jangan isinya memang bukan orang Bandung. Kalau tadi kalau kita kan ngomongnya isinya pendatang gitu. Jangan-jangan gitu ya. Jangan-jangan orang Bandungnya mah memang nggak ada di kampus-kampus itu, walaupun ada mungkin minoritas gitu lah. Ya. Oke, kalau kita mungkin Siap. ini yang terakhir nih, yang terakhir ya. Sampai hari ini nih Pak, hari tanggal berapa? 13 ya. Tanggal 13 kick off ya. Ini kan perlu diapresiasi ya. Ya. Kalau musim sebelumnya menihara rese molor ini kan Ya. kayaknya mau on time ya. Ya. On schedule, persiapan yang paling layak gitu, paling Bapak siap nih sodorkan geus nepi tahap ieu ya berapa Ya. persen lagi nih Pak kita. Kalau disebut persentase tinggal nunggu izin keluar. Izin sudah kami ke sana ke ASOP, ke Mabes Polri dan mudah-mudahan lah sesuai dengan yang kita harapkan tanggal 23 Juli kita kick off. Dan kita akan melakukan launching rencana dalam waktu dekat. Kalau persiapan ke depannya sih semua stadion sudah kita identifikasi lah. Kira-kira stadion mana yang bisa main. Ada yang memang meminta stadionnya nggak bisa main dulu di awal ya, kita utak-atik jadwal. Jadi persiapan bisa dibilang hard skill, software sama hardware-nya sih insya Allah sudah siap segitu. Oke. Tapi ini ada pesanan Pak dari Gus dulu Pak Cenan Pak. Ini kita ngomongin lagi tentang supporter nih Pak ya, tentang supporter. Kan Bapak juga saya tahu lah banyak infonya ya. Di Ya. Bandung ini kan bisa dikatakan supporter juga lagi krisis nih. Ada yang bilang krisis kepemimpinan, ada yang bilang nggak ada organisasi yang solid segala macem gitu ya. Bapak sependapat atau gimana Pak? Karena ini kan masalah figur-figur supporter ini kan Bapak bandingkan dengan kota lain kan Ya. akhirnya berpengaruh dengan komando misalkan. Kalau di kota lain mungkin gara-gara ada figur yang segani, stop flare, berhenti mungkin ya. Kalau di kita kan nggak ada nih Pak. Lain di kita lah. Ntar kalau kita diklaim milik Bandung ya. Di Bandung kan kayaknya masih belum ada Pak. Ya, mungkin perlu bersatu ya. Semua supporter itu sama lah, kan mendukungnya juga titik yang sama. Kalau cara berorganisasi saya kira ya gunakanlah organisasi yang memang sudah selayaknya jadi sebuah nama organisasi. Bukan sekedar tanpa bentuk gitu kan gitu. Kalau itu namanya OTB kan kalau gitu. Iya. Kalau organisasi harus ada bentuknya menurut saya. Harus ada strukturnya, harus ada aturan Ada ART, ART gitu. Itu pegunya, Pak. saran saya begitu. Gitu. Ya, saya kalau mau nanya lagi nanti Palu kita juga jadi nggak enak ya. Jadi gitu teman-teman. Intinya orang Bandung ya dikenal sebagai orang-orang terdidik segala macam. Untuk berorganisasi juga harus keren ya, harus keren gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan Palu kita. Salam warahmatullahi wabarakatuh.